Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan latihan dan tugas pendidikan bahasa Indonesia pertemuan ke-6 yaitu kosakata. Adapun kelompok kami yaitu Wahyu Eka Saputra, kemudian saya sendiri Rian Septianto, kemudian ada Rafiuddin Syahrudin, kemudian ada Mary Siregar. Untuk kajian 1 berisi tentang pembendaharaan kata, kemudian ada pembentukan kata, selanjutnya ada kata pinjaman, kata hasil, atau bentukan baru. Untuk pembendaharaan kata yaitu kosakata atau himpunan kata yang dimiliki oleh seseorang atau entitas lain atau merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu, baik lisan maupun tulisan. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut ataupun semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Pembentukan kata untuk dapat digunakan dalam kalimat atau pertuturan tertentu, maka setiap bentuk dasar terutama dalam bahasa harus dibentuk lebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal, baik melalui proses afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Adapun beberapa cara pembentukan kata yang perlu kamu tahu, diantaranya adalah proses morfologis dan non-morfologis. Proses morfologis merupakan pembentukan kata dengan cara menghubungkan morfem satu dengan morfem lainnya atau proses penggabungan morfem menjadi kata. Proses non-morfologis merupakan pembentukan kata yang tidak melalui proses terdapat di dalam morfologi. Untuk pembentukan kata akan dijelaskan oleh Wahyu Eka Saputra. Bisa dilanjut, Mas Wahyu? Pembentukan kata. Proses pembentukan kata berdasarkan proses morfologis. Pertama, afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan himbuan. Contohnya ke, degigit, depan, sama dengan kegigitan. Yang kedua, reduplikasi adalah proses pengulangan kata dengan mengulang satuan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh, jalan menjadi berjalan-jalan. Yang ketiga, komposisi atau perpaduan adalah penggabungan dua kata atau lebih dalam membentuk kata. Contohnya, mata dan pelajaran menjadi mata pelajaran. Selanjutnya, proses pembentukan kata berdasarkan proses non-morfologis. Pertama adalah abreviasi, adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata atau kombinasi kata sehingga jadi baru. Kata lain abreviasi adalah pendekan. Contohnya adalah KKN atau kuliah kerja nyata. Yang kedua, perubahan bentuk kata adalah proses pembentukan kata melalui perubahan bentuk kata, dapat disebut proses pembentukan kata secara non-morfologi. Untuk proses perubahan dari asal kata samanantara menjadi sementara. Kata pinjaman, kata hasil bentukan baru. Kata pinjaman adalah istilah teknis untuk menggabungkan kata dari suatu bahasa ke bahasa lain, baik kata-kata, unsur tata bahasa maupun suara. Biasanya melibatkan adaptasi dari sebuah kata ke dalam sistem fonetik dan tata bahasa dari bahasa lainnya. Contoh dari kata pinjaman adalah furniture dalam bahasa Inggris, mebel dalam bahasa Belanda. Dari kata atau hasil bentukan baru, gawai atau gadget, menggambarkan perangkat elektronik, tablet, ponsel, laptop, dan yang lainnya. Kedua, prataya digunakan menggantikan kata preview
Yang ketiga, pelata. Digunakan menggantikan kata mikrofon. Yang kedua yaitu pengertian diksi, permasalahan diksi, dan manfaat pembelajaran diksi. Ini akan dibacakan oleh Saudara Raffi. Baik, selanjutnya adalah pengertian diksi. Diksi atau pilihan kata pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat alinea atau wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan dengan tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Pemilihan kata bukanlah sekedar memilih kata yang tepat, melainkan juga memilih kata yang cocok. Cocok dalam arti sesuai dengan konteks di mana kata itu berada. Penggunaan ketetapan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan pengguna bahasa yang terkait dengan kemampuan mengetahui, memahami, menguasai, dan menggunakan sejumlah kosakata secara aktif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sehingga mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya, permasalahan diksi. Salah satu contoh permasalahan diksi yaitu permasalahan penulisan kalimat dan ejaan. Selain itu, ada permasalahan pemilihan kata yang tidak variatif. Pemilihan kata menjadi poin penting dalam penyusunan kalimat yang efektif. Terkadang kalimat tidak memenuhi syarat dalam pemilihan kata, sehingga menjadi kalimat tidak efektif. Ada 5 syarat dalam memilih kata, yaitu 1. Kebenaran, 2. Kecermatan, 3. Ketepatan, 4. Kelaziman, dan yang terakhir kelima yaitu keserasian. Mari kita bahas lebih perinci. Manfaat pembelajaran diksi. Manfaat pembelajaran diksi dapat dipakai dalam karangan ilmiah. Diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi diksi di antara lain adalah 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, 2. Membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, 3. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar, 4. Mencegah perbedaan penafsiran, 5. Mencegah salah pemahaman, dan yang terakhir adalah mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Sekian presentasi yang kami tampilkan. Selanjutnya dikembalikan kepada Ian Septianto. Baik, terima kasih untuk Mas Putra dan Mas Rafiuddin. Kurang lebihnya itu presentasi dari kelompok kami. Silakan dari Mas Putra atau dari Mas Rafi, barangkali ada yang mau ditanyakan seputar pembedaran kata, kemudian pembentukan kata atau kata pinjaman, kemudian di kajian 2 juga ada pengertian diksi, kemudian permasalahan diksi, dan manfaat pembelajaran diksi. Silakan dari Mas Putra atau Mas Rafi jika ada yang ingin ditanyakan. Bertanya. Ya, silakan. Mengapa kita seharusnya memilih diksi yang mengikuti gaya bahasa lawan bicara kita? Kenapa? Kenapa tadi, Mas Putra? Mengapa kita seharusnya memilih diksi yang mengikuti gaya bahasa lawan bicara kita? Baik, akan saya jawab untuk pertanyaan dari Mas Putra, yaitu mengapa kita harus memilih diksi untuk lawan bicara kita, yaitu karena setiap kata memiliki makna yang berbeda. Begitu juga pemahaman seseorang tentang kata tersebut. Jadi diksi yang tepat bisa memudahkan lawan bicara kita untuk memahami maksud dari makna yang kita ucapkan. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Putra. Baik, terima kasih Mas Lia. Untuk Mas Raffi, pada pertanyaan?
saya rasa cukup untuk materinya, soalnya sudah cukup jelas. Baik, ya kurang lebihnya seperti itu yang dapat kami sampaikan atau kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.